Baiklah, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Ada sukacita dalam Tuhan, amin. Amin. Sekalipun kita saat ini masih live streaming, tapi saya percaya yang di sini dan yang di rumah semua mengalami hadirat Tuhan. Amin. Ya, haleluya, puji Tuhan. Saya minta dengan hormat Opung Lindon, Opung Yosef untuk maju ke depan. Karena sudah di hati nih Opung Lindon, jadi Opung Lindon terus saya ini. Aduh Tuhan, iya. Ayo Opung, udah ini penggantinya Opung Lindon lah sudah ini. Luar biasa Opung kita ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dengan kerinduan hati kami sungguh-sungguh Bapa datang ke tempat ini. Untuk kami bersama-sama bersama jemaat-Mu, bersama dengan hamba-Mu, gembala kami Tuhan, bersama semua juga jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini Bapa di surga. Kami serahkan tegangan Tuhan Yesus, urapi setiap kami Tuhan, hati pikiran kami, supaya firman yang ditaburkan melalui hamba-Mu Tuhan bertumbuh dalam hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Terima kasih penyertaan-Mu 1 minggu yang lalu kami bertemu di sini Tuhan. Hari ini juga pun dipertemukan kami di sini tidak kekurangan apapun. Karena Engkau mengasihi kami Bapa, walaupun kami tidak semua berkumpul di tempat ini. Amin. Kami tetap mencari syukur kepada-Mu Bapa yang mulia. Kadang-kadang Engkau sudah menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau besok rencana kata bagaimana kami Tuhan, lantai pada saat ini Tuhan akan diperbaiki mulai besok Bapa di surga. Haleluya Bapa. Mohon kepada-Mu Tuhan, tukang-tukang yang ada di sini Tuhan Yesus. Engkau menyertai mereka Tuhan, beri kesehatan kepada mereka. Beri hikmat untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik Tuhan Yesus. Segala kekurangan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pekerjaan itu Tuhan, kami serahkan tangan Tuhan, jalan mustahil bagimu Tuhan. Kau akan bisa menutupi dengan baik Tuhan dan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan Yesus. Urapi berkati semua Tuhan pelayan-pelayan yang melayani di gereja ini Tuhan. Urapi dan berkati mereka Tuhan supaya di hari akan datang selalu siap mereka melayani di tempat ini Tuhan. Terima kasih Pak, apapun segala dosa perbuatan kami Tuhan yang kami lakukan kepada dosa kami. Ampuni Tuhan supaya ibadah kami dan doa kami selalu berdasar di hadapan-Mu berguna dan Kau catat pergumulan demi pergumulan selalu dilalui hati kami Tuhan sehingga zaman kami serahkan ke tangan kasih-Mu Tuhan. Kami akan menerima Tuhan doa kami melalui pergumulan kami Tuhan. Kami kasih kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin.
Baiklah, haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, amin. Kita percaya Roh Allah yang kudus ada di tengah-tengah kita. Apa yang kau hadapi di hari-hari ini? Engkau mungkin merasa dirimu sudah tidak mampu, Tuhan. Rasanya aku sudah tidak kuat, Tuhan, untuk menjalani hari-hari yang jahat ini. Tapi satu hal yang ingin saya katakan pada pagi hari ini, engkau tidak pernah sendiri. Kau punya Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang sanggup menopangmu dan menguatkanmu, amin. Bangkitkan imanmu, bangkitkan semangatmu. Kita mau melayani Tuhan lebih lagi. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus, haleluya Bapak. Kita mau terbang tinggi bagi Raja Wali. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Amin Tuhan, haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walaupun melangkah, amin, dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, amin. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya, yes, amin, ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama-Nya ada yang mustahil bagi Dia, amin. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau kami mampu Bapa. Haleluya Tuhan, karena Kau satu-satunya Allah yang kami percaya. Sekalipun mungkin begitu banyak orang-orang yang merendahkan kami, bahkan memandang sebelah mata kepada kami, tapi kami tahu kasih-Mu yang besar ini selalu meneguhkan dan menguatkan kami Bapa. Kami mau terbang tinggi bagi Raja Wali Tuhan, mengatasi setiap badai yang datang. Kami mampu bersama dengan Kau Tuhan, amin. Hanya kepadanya ku kan berlari saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya, amin, ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah cobaan datang menghadang, amin. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan, yes, amin. Dan aku percaya saat ku bersama Dia ada yang
nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Kita mau bangkit. Iman kita harus bangkit. Amin. Toel kiri kananmu katakan, mari kita bangkit bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk apa? Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Yes, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berhalus, semua lidah mengaku siapa? Yes, Yesus Kristus, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Amin, amin. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku siapa? Yesus Kristus, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku amin. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Mari kita bangkit. Amin. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Bukan bangkit, amin, nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, amin, dan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah yes, amin. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Yes, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah sekali lagi dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Dialah Tuhan dan Raja kita, amin. Kita tidak pernah mampu tanpa Dia. Hari ini kita bisa ada di sini semua hanya karena kasih Tuhan. Mari kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik kita berikan buat Tuhan, karena persembahan kita hanya satu kali, amin. Saya minta dengan hormat Mama Ika untuk maju ke depan. Bapak Lindon dan Bapak Martinus silakan Pak. Haleluya Yesus.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kembali kami bersyukur atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Hingga sampai minggu ini Tuhan bisa ada di tempat ini. Semua karena kasih kebaikan-Mu Bapa. Bapa, sebentar kami memberikan yang terbaik. Mari Engkau urapi tangan-tangan kami yang dapat memberi maupun yang dapat memberi pada saat ini. Biarlah di hari-hari berikutnya Bapak bisa kami sama-sama memberi yang terbaik demi memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapak, hamba-Mu juga yang mau menyampaikan sisi firman-Mu. Mari Engkau urapi, Kau tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan hamba-Mu pada saat ini bisa memberkati kami, bahkan bisa menguatkan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Baiklah, sambil persembahan dijalankan, kita melakukan pujian tadi. Ku kan bangkit, amin. Refnya saja. Kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Ramai setiap lutung berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah berdoa. Kita lakukan diri semua. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Yes, amin. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku. Amin. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tahu hari-hari ini begitu berat. Banyak badai pencobaan yang datang menghadang hidup kita. Mungkin kita berkata, Tuhan, apakah besok saat aku membuka mataku, aku masih bisa bertemu dengan anak-anakku? Aku masih bisa melihat suamiku. Aku masih bisa melihat istriku. Biarlah waktu yang ada pada saat ini Tuhan, kami mau Tuhan hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, melayani Kau lebih lagi. Kami memang terbatas, kami tidak punya sesuatu yang bisa kami banggakan dalam hidup kami. Tapi kami tahu kami punya Allah yang bisa kami banggakan. Engkau Allah yang bisa kami andalkan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, amin. Sebelum semua kesempatan tiada, amin Bapa. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Amin, amin, amin. Dan satu kerinduanku
katakan hanya satu. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Amin, amin. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Katakan amin. Satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Saya serahkan kepada hamba-Nya, amin. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan. Semua katakan amin. Hanya satu, serahkan kepada hamba-Nya. Sempurna seperti Bapakku, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan hidupku. Amin. Berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Oh haleluya. Oh rasakan nama, rasakan nama, rasakan nama. Oh haleluya. Kami sembah ya Allah. Oh rakana marasakan nama, rasakan nama, rasakan nama. Oh rakana maratakana maralalalalalalala. Kami sembah Engkau. Mari kita semua sembah Dia. Oh rasakan nama, rasakan nama, rasakan nama, rasakan nama. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau hadir mengurapi kami ya Tuhan. Ku sembah Engkau ya Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Mari semua sembah Dia. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhanku. Engkau layak hebat. Engkaulah Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh ya Roh Kudus. Terima kasih namamu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Amin. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Katakan berdaulat. Berdaulat atas hidupku. Ku
Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Engkaulah yang terus berdaulat atas hidup kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami. Kemerdekaan atas dosa-dosa. Kemerdekaan atas maut Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Pada hari ini kami mau lebih dalam lagi memerdekakan hidup kami di dalam-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berbicara lewat bibir mulut hamba-Mu. Biar apapun yang hamba-Mu katakan itu bukan berasal daripada hamba-Mu, tetapi berasal daripada-Mu Tuhan. Dan jamah umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah Tuhan, biar dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu, sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Kami pula membawa damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Wah, kurang semangat. Shalom. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Yes. Hari ini kita belajar tentang merdeka dalam kasih. Sama-sama katakan merdeka. Katakan merdeka. Amin. Mic wirelessnya tadi mana satu? Di setel ulang. Bunyi soalnya. Ya, merdeka di dalam kasih. Amin. Mari kita buka sama-sama Yohanes 8 ayat yang ke-36. Ya, coba next. Yohanes 8 ayat 36, Bapak Ibu bisa baca dari belakang. Kalau enggak bawa Alkitabnya, baca di layar. Dan kalau bawa Alkitabnya, buka Yohanes 8 ayat yang ke-36. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah maupun di tempat ini. Ayat yang ke-36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya ulangi, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak yang dikatakan di sini adalah Tuhan, ya, Allah sendiri, ya kan? Makanya A-nya huruf besar karena Tuhan, Allah yang maha besar. Jika Tuhan telah memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus yang sudah mengalami kasih Allah yang besar, dituntut untuk memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang di luar Tuhan Yesus. Kenapa kita tidak boleh sama hidup kita dengan orang-orang yang di luar? Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah dimerdekakan. Ya. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah dimerdekakan. Sehingga orang yang sudah dimerdekakan harus memerdekakan. Ya, harus memerdekakan orang-orang yang belum merdeka. Maka dari itu kita harus berbeda dengan orang-orang yang belum merdeka. Ya, padahal banyak sekarang ini kita lihat mereka sudah percaya Tuhan Yesus, artinya sudah dimerdekakan, tapi kehidupannya itu tidak berbeda. Apa yang dia lakukan orang dunia pun bisa melakukannya. Ya, melayani dengan kedok cuman buat ya udah hanya sekedar pelayanan. Mengasihi hanya sekedar mengasihi. Makanya tadi judul kita merdeka dalam kasih. Di sini saya tulis mengapa demikian, karena status kita sebagai anak-anak Allah sehingga kita diminta untuk tampil berbeda dengan cara hidup dunia ini. Kita dikasihi untuk mengasihi, kita dimerdekakan untuk memerdekakan. Katakan kanan kiri, kita dikasihi untuk mengasihi. Kita dimerdekakan untuk merdekakan. Artinya merdeka itu apa? Merdeka itu lepas dari penjajahan. Ya, kalau di Indonesia lepas dari penjajahan baru dinyatakan merdeka. Lepas dari tuntutan-tuntutan yang membuat orang tersebut tertindas. Itu artinya merdeka. Tapi bukan berarti orang yang sudah merdeka tidak mempunyai tanggung jawab. Ya. Di sini dikatakan, oh kalau kita dikasihi berarti kita harus mengasihi. Kalau kita sudah dimerdekakan Tuhan, kita harus memerdekakan. Jangan kita yang dimerdekakan orang lain, karena Tuhan telah memerdekakan kita. Amin. Next.
Iya, LCD-nya dimatiin aja yang wireless-nya. Ya, oke. Iya, sorry. Dan di sini dikatakan saya ambil dua teori merdeka secara politis dan secara rohani. Kalau secara politis atau negara kita yang 2 hari lagi akan merdeka, memperingati hari kemerdekaan. Yang pertama, tidak hidup dalam penjajahan, itu secara duniawi atau politis. Yang kedua, dunia internasional, artinya seluruh dunia mengakui kedaulatan negara tersebut, ya. Dan yang ketiga, bebas menentukan dan mengatur negaranya sendiri, tidak dijajah ataupun diatur oleh negara lain. Itu artinya merdeka. Namun merdeka secara rohani dikatakan merdeka dari maut, merdeka dari penghambaan dosa. 13 dikatakan, saya bacakan kepada Bapak Ibu, ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan diri Allah. Ya, dari Allah. Di sini dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ketika Tuhan mengutus Tuhan Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia, menebus dosa-dosa kita. Ketika kita telah menerima dan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita, berarti kita sudah dimerdekakan. Amin. Nah, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging. Jadi bukan lagi istilah, oh ya udah saya diperanakan oleh Pak Silalahi, berarti saya anaknya Pak Silalahi. Di Alkitab dikatakan kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita sudah diberi kuasa. Coba next. Apa tanda bahwa seseorang sudah merdeka secara kerohanian? Karena pada faktanya hidup orang Kristen masih saja mengikuti keinginan daging. Sehingga kesaksian hidup mereka tidak berpengaruh positif bagi hidup orang lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi bukan hanya sebatas mengenal Allah, bukan hanya sebatas kita mengerti apa firman Tuhan, bukan hanya sebatas kita datang ibadah hari Minggu, tetapi kesaksian hidup kita juga harus berpengaruh positif bagi orang lain. Sehingga apa? Kemerdekaan itu di dalam hidup kita yang diberikan Tuhan tidak sia-sia. Kadang kita ngelihat orang lain beli kulkas, daging kita pengen beli kulkas. Ya. Kadang orang lain pengen beli mobil, wah kita harus beli mobil duluan. Kadang orang lain pengen beli rumah, kita harus beli rumah. Karena keinginan daging. Sehingga apa? Tidak berpengaruh positif bagi hidup orang lain. Ketika keinginan kita tidak dipenuhi oleh Tuhan, kita mulai bersungut-sungut. Kita mulai apa? Mencaci-caci Tuhan. Ngambek sama Tuhan. Gue gak mau doa lah. Gak mau gereja lah. Ya kan, karena apa? Keinginannya tidak terpenuhi. Makanya minta sama Tuhan, jangan keinginan kita tetapi kebutuhan. Amin. Nah next, jadi bagaimana tanda seorang sudah merdeka secara rohani? Yang pertama, orang yang merdeka pasti hidup dalam kasih. Katakan kanan kiri, hidup dalam kasih. Amin. Hidup dalam kasih di sini dikatakan bercirikan karakter Kristus yang seperti yang ditulis oleh Paulus dalam suratnya kepada orang Kristen di kota Korintus. Demikian saya bacakan 1 Korintus 13 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena keadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menunggu segala sesuatu.
Ya, kasih itu bukan hanya sekedar sabar. Bukan hanya sekedar memberi. Kasih itu bukan hanya sekedar menolong. Tetapi kasih itu banyak cabangnya. Seperti sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan aja itu kasih. Ya kan? Tidak pemarah. Makanya dibilang kasih ini ciri khasnya Tuhan. Ciri-cirinya Tuhan, sifatnya Tuhan. Maka dari itu ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita dikasih oleh Tuhan Yesus, maka kita harus memancarkan sifat-sifat Tuhan Yesus. Ya kan? Kalau saya dilahirkan oleh Pak Gembala, berarti saya Bu Gembala, maksudnya keturunan dari Pak Gembala dan Bu Gembala. Saya minimal harus ada sifatnya 1 atau 2 atau 3 seperti mereka. Ya kan? Kalau ya Bu Gembala kadang-kadang marah, saya juga suka marah ya kan. Nah, di sini juga sama. Kalau kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, maka yang kita pancarkan sifat Tuhan Yesus. Benar ya? Bukan sifat orang lain. Jangan dimerdekakan oleh Tuhan Yesus terus sifatnya yang keluar seperti Joel, jangan. Ya, atau Acel, mana si Acel nih? Menghilang. Ya, artinya kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Ketika kita sudah dikasihi, kita harus mengasihi. Tuhan Yesus sabar gak? Sabar. Murah hati gak? Murah hati. Cemburu gak? Enggak. Ya kan, dia memegahkan diri gak? Enggak. Sombong gak? Enggak. Pemarah gak? Enggak. Ya kan? Walaupun Tuhan Yesus pernah marah, tapi bukan pemarah. Bukan berarti kita nggak boleh marah-marah dong. Berarti kalau anak salah, saya nggak usah marahin dong. Bukan berarti seperti itu. Ya, pemarah itu sedikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Itu adalah karakter pemarah. Tapi kalau marah boleh, asal jangan marah-marah. Amin. Jadi orang yang merdeka pasti hidup dalam kasih. Dan yang kedua, ya, orang yang sekali aja. Orang yang merdeka pasti melayani. Ini poin ketiga. Naik lagi. Ya, makanya jangan terlalu cepat. Coba ulang. Naik lagi. Ya, ini udah cukup. Jangan dipencet lagi ya. Orang yang merdeka pasti hidup dalam terang. Nah, coba baca 1 Yohanes 2 ayat 8 sampai 9. Coba next, saya sudah siapkan. Sekali aja, nggak apa-apa dia loading itu. Turun. Oke. 1 Yohanes 2 ayat 8 sampai 9 ya. Namun perintah baru yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Coba kembali lagi ke yang tadi, ke atas. Nah, orang yang merdeka pasti hidup di dalam terang. Di sini saya tuliskan gelap dan terang tidak pernah bisa bersatu. Di mana ada terang, maka gelap akan sirna atau hilang. Terang itu berkuasa atas kegelapan. Perbuatan anak-anak terang ialah mengasihi. Kembali lagi, orang yang hidupnya dalam terang pasti mengasihi. Tadi kan dikatakan kalau dia mengaku hidup di dalam terang tetapi masih membenci saudaranya ataupun siapapun yang dia benci, artinya dia masih hidup dalam kegelapan. Katakan kanan kiri, jangan suka benci. Ya, sukalah mengasihi. Amin. Jangan suka benci. Apapun yang dikatakan orang, jangan pernah membenci. Maafin aku ya. Iya, saya maafin. Orangnya udah pergi. Gue gak bakal maafin. Gue ingat terus nih, sampai mati pun gue ingat nih. Hati-hati. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Katakan hati-hati. Oleh karena itu, kalau kita sudah di dalam terang, maka perbuatan kita harus berbeda dengan perbuatan mereka yang masih dalam
kegelapan. Justru kita yang menjadi terang di tengah-tengah keluarga kita. Kita menjadi terang di tempat tongkrongan-tongkrongan kita anak-anak muda. Ya jangan kita yang menjadi gelap. Terang sekecil apapun ketika bercahaya di dalam gelap dia tetap bercahaya. Lilin contohnya. Kalau di sini mati lampu, nggak ada senter, kita ambil pakai lilin. Taruh lilin. Kelihatan. Walaupun tidak terlalu menerangi tetapi masih kelihatan. Nah kita bagaimana caranya menerangi seluruhnya? Kita harus mencari lilin-lilin yang lain. Amin. Maka terang. Sama kalau anak-anak muda di tongkrongannya. Kalau saudara sudah menjadi terang, jangan jadi gelap. Ya, kita di tongkrongan anak-anak muda masih merokok, masih minum minuman keras, masih suka ngomongin orang, anak-anak muda yang cewek juga, ya kan? Masih suka ngomongin artis, artis itu tuh masa dia begini sih? Ya anak-anak muda cewek tuh biasa gitu tuh, ya kan? Artinya kita harus bisa menjadi terang. Kita telah membawa terang, maka teman-teman yang ada di tongkrongan itu harus kita jadikan terang. Supaya terang itu bercahaya. Bapak ibu juga harus menjadi terang di tengah-tengah keluarga. Gak usah harus keluarga besar, keluarga kita sendiri kecil dulu. Kita harus bisa menjadi terang. Sehingga apa? Anak kita juga menjadi terang. Amin. Setuju Bapak Ibu? Jadi orang tua harus memberikan contoh yang baik dulu. Teladan yang baik. Amin. Ketika kita rajin ibadah, anak-anak kita gak rajin ibadah, kalau kita tegur, mereka akan mengikuti. Tapi kalau kita gak rajin ibadah, terus kita lihat anak kita suka nongkrong, suka nggak mau ibadah, nggak suka berdoa. Kalau kita tegur, mereka nurut atau enggak? Tidak, karena kita tidak bisa menjadi teladan dan terang. Kalau kita sudah menjadi terang, maka kegelapan di tengah-tengah keluarga kita itu sirna. Sehingga apa? Berkat Tuhan tuh turun atas keluarga kita. Amin. Ketika kita masih belum bisa menjadi terang di tengah keluarga kita, jangan pernah menjadi terang di tempat orang lain. Itu pesan saya. Karena apa? Karena percuma keluarga kita tidak orang lain diselamatkan, keluarga kita tidak diselamatkan. Betul? Jadi pertama tugas kita semuanya pulang dari gereja, kita harus menjadi terang bagi keluarga kita. Anak-anak muda hari Sabtu ada ibadah youth lewat Google Meet. Orang tua yang ada di sini ajak anak-anaknya, suruh anak-anaknya, pacu anak-anaknya untuk datang beribadah. Maka apa? Ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah bisa hidup di dalam terangnya sendiri dan menerangi orang lain. Amin. Kalau anak-anak kita tidak kita pacu untuk datang beribadah di kaum muda, maka saya nggak tahu lagi bagaimana ke depannya. Karena itu rencana Tuhan. Amin. Jadi hari ini yang masih anak-anaknya kita tahu belum ikut youth, belum ikut sekolah minggu yang masih kecil, suruh mereka datang untuk ikut sekolah minggu. Amin. Suruh mereka datang untuk ikut Google Meet youth. Amin. Amin. Anak-anak muda. Wah, nggak ada anak muda, padahal ada beberapa. Anak-anak muda. Ya. Kalau ada Google Meet ikut. Supaya apa? Keluarga kita mungkin di sini belum mengenal Tuhan, jadi bisa mengenal Tuhan karena apa? Karena kita sudah menjadi terang. Amin. Coba next. 1 Yohanes 2 ayat 10. Sekali aja. Di sini dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 10 dikatakan dan berkata kepadanya 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 2 ayat yang 10 sampai 11 dikatakan barang siapa mengasihi saudaranya ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kuncinya adalah kasih. Katakan kanan kiri kasih. Kasih. Amin. Kunci dari semuanya adalah kasih. Barang siapa mengasihi saudaranya dengan tegas dikatakan, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi
Barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu membutakan matanya. Amin. Firman Tuhan dengan tegas, barang siapa mengasihi, dia hidup dalam terang. Barang siapa membenci, dia hidup dalam kegelapan. Ngeri, sampai dia gak tahu kemana dia akan pergi. Karena apa? Kegelapan membutakan matanya. Bapak Ibu kalau naik motor di jalan, motornya Bapak Ibu matiin lampunya, mungkin Bapak Ibu masih bisa nerawang-nerawang dikit, tapi bisa bahaya. Bisa mencelakakan karena kita nggak tahu, wah ini jalanan apa batu-batuan, ini jalanan atau got ya, kita nggak tahu. Tetapi kalau Bapak Ibu nyalakan terang Bapak Ibu, lampu Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tahu kemana Bapak Ibu jalan. Sama halnya kepada Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan Yesus setiap minggu, Senin sampai Jumat, ikut doa live streaming. Tapi kita masih menaruh kebencian kepada saudara kita, adik kita, atau tetangga kita, atau teman kita, anak-anak muda. Maka apa? Hidup anak-anak muda, hidup Bapak Ibu semua tidak tahu kemana jalannya. Karena hidup dalam kebencian, kegelapan. Maka pada hari ini saya tegas berkata, kita lepaskan kebencian itu. Amin. Amin. Ketika kita telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus lepaskan segala kebencian, segala sakit hati, segala luka yang dibuat orang. Amin. Maka kita dapat merdeka secara rohani. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Dan yang ketiga, next. Orang yang merdeka pasti melayani Tuhan. Yohanes 15 ayat 16, gak usah dinaik, saya yang baca dari sini. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, katakan tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita dimerdekakan oleh Kristus selain untuk hidup dalam kasih dan hidup di dalam terang, kita juga hidup untuk melayani Tuhan. Itu yang saya bilang di awal. Ketika kita dimerdekakan, ketika kita telah bebas, bukan berarti kita tidak punya tanggung jawab. Bukan berarti kita lepas tanggung jawab, bebas hidup saya. Oh, nggak bisa. Katakan oh no. Ya. Oh ora iso. Ya kan? Nggak bisa kita hidup udah dimerdekakan suka-suka kita. Mau datang ibadah, mau pelayanan kek, mau doa kek, itu suka-suka saya, hubungan saya sama Tuhan. Oh, nggak bisa seperti itu. Amin. Karena merdeka yang diberikan Tuhan supaya kita menjadi terang, menjadi alat untuk memerdekakan banyak orang. Amin. Di sini dikatakan bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Katakan kanan kiri, kamu dipilih Tuhan. Amin. Jadi nggak ada lagi kata saya nggak dengar tuh pilihan panggilan Tuhan. Saya nggak dengar tuh pilihan Tuhan, nggak ada. Karena di Alkitab sudah dikatakan dengan terang. Dikatakan kamu yang dipilih aku. Katakan saya dipilih Tuhan. Melayani Tuhan sebagai wujud ketaatan. Saya katakan sekali lagi, melayani Tuhan sebagai wujud ketaatan. Kita kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan karena terpaksa. Perhatikan, kita melayani Tuhan bukan karena terpaksa. Kita melayani Tuhan bukan untuk dipuji manusia. Bukan untuk dipuji Pak Gembala, Bu Gembala. Bukan dipuji untuk tim-tim inti di gereja, bukan. Tapi kita melayani Tuhan juga bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Melainkan wujud ketaatan. Jadi saudara, kalau cuman hidup dalam kasih, cuman hidup di dalam terang, tapi tidak melayani Tuhan, maka Bapak Ibu belum merdeka. Ya, yang ada di rumah juga, ketika saudara hanya
ngasihi orang lain, saudara hanya hidup di dalam terang, tapi tidak melayani Tuhan, maka hidup saudara tidak penuh ketaatan. Saudara masih hidup di dalam kegelapan. Karena apa? 3 poin ini. Melayani Tuhan yang paling terpenting dalam hidup kita. Ketika kita telah dimerdekakan Tuhan, ketika kita sudah dipilih Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Amin. Kita melayani Tuhan sebagai bentuk dari cara kita mengisi kemerdekaan. Dari cara kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Apalagi pandemi seperti ini. Gereja-gereja yang ada bangunan ini, saya katakan di zaman pandemi ini bukan gereja. Karena apa? Semua pintu tertutup. Gereja-gereja besar, pintu tertutup. Tidak boleh ada jemaat yang datang. Tapi gereja yang sesungguhnya yang dikatakan di Alkitab adalah diri kita sendiri. Amin. Katakan dalam hati, pegang tangannya, katakan dengan saya adalah gereja Tuhan. Katakan amin. Amin. Masa pandemi ini kita sudah tidak punya lagi kesempatan yang besar untuk melayani di gereja. Kita sudah tidak punya lagi kesempatan untuk melayani, menerima tamu ataupun membawa persembahan ataupun WL di sini sudah tidak ada lagi kesempatan yang besar. Kita tidak tahu pandemi ini berapa puluh tahun lagi atau berapa tahun lagi. Maka dari itu siapkan dirimu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Gak perlu ketemu orang untuk melayani Tuhan. Gak perlu ketemu banyak orang untuk mengasihi orang lain. Tidak. Tetapi dengan cara kita mendoakan orang yang kita doakan, itu sudah melayani mereka. Amin. Saya punya kesaksian beberapa hari yang lalu sebelum selesai skripsi saya bertanya kepada salah satu teman saya. Memang saya jarang menghubungi dia. Dia juga orang yang tidak seiman dengan saya. Tapi dia punya kemampuan khusus dalam hal itu. Saya menghubungi sebenarnya untuk minta tolong. Halo bro, gimana kabar? Gitu kan. Saya udah lama gak menghubungi dia. Dan dia bilang, aduh bro, gimana ya bro, gue lagi banyak kesusahan nih. Pertama, orang tua gue dipanggil oleh Tuhan. Terus kedua, gue gak tahu nih mau cari uang kuliah lagi gimana ke depan. Karena dia harus sidang kan kedua. Dia sidang yang bagian kedua. Aduh gue pusing nih gimana nih. Dari situ saya coba menginjili dia. Dengan cara apa? Menguatkan dia. Melayani dia dengan cara apa? Berikan doa-doa dengan dia. Walaupun dia gak percaya, dia mau berdoa dengan saya. Ayo kita doa bro. Siapa tahu itu bisa menguatkan hatimu. Di situ adalah pelayanan. Amin. Gak perlu lagi kita datang ke gereja nih baru bisa melayani Tuhan. Kalau saya di rumah saya gak bisa melayani Tuhan. Gak perlu. Gereja kita adalah diri kita sendiri. Amin. Ketika kita sudah menguasai diri kita, menguasai ego kita, maka kita sudah melayani Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi melayanilah dengan setia. Yang pertama tadi adalah orang yang merdeka pasti hidup dalam kasih. Yang kedua, orang yang merdeka pasti hidup dalam terang. Dan yang ketiga, orang merdeka pasti melayani Tuhan. Anak-anak muda yang engkau kendor pelayanannya, hari ini tegaskan dirimu untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dilihat atau tidak dilihat oleh orang banyak, tetaplah melayani Tuhan. Amin. Bapak ibu jangan pernah sedikit-sedikit kesel sama orang. Sedikit-sedikit buat orang kesel. Sedikit-sedikit benci sama orang. Sedikit-sedikit melukai hati orang. Pada hari ini buang semua hidup yang lama. Hiduplah di dalam terang. Hiduplah di dalam kasih. Dan hiduplah melayani Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Jadi itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan sebentar. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau ya Roh Kudus. Pada hari ini mari kita sama-sama buang kehidupan kita yang lama.
Pada hari ini kita sama-sama tinggalkan kebencian kita. Mungkin anak-anak muda di sini pernah disakiti oleh orang tua. Mungkin anak-anak muda pernah disakiti oleh pacar ataupun teman-teman semuanya. Hari ini tinggalkan semuanya. Tinggalkan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Tinggalkan hal hidup dalam kegelapan. Mungkin anak-anak muda juga ada di sini yang masih hidup dalam kegelapan, merokok, berbuat dosa dan lain-lainnya. Tinggalkan semuanya. Amin. Bapak Ibu juga, ketika Bapak Ibu masih memberikan kebencian terhadap orang, masih memberikan luka-luka itu, masih mengingat luka-luka itu, maka saudara tidak dapat hidup di dalam terang. Kalau saudara hanya hidup di dalam terang, saudara hanya hidup melayani Tuhan, tapi saudara tidak mengasihi Tuhan, maka semuanya, saya katakan semuanya sia-sia. Ketika saudara hanya hidup melayani Tuhan, tidak hidup dalam kasih dan tidak hidup dalam terang, maka semuanya itu sia-sia. Pada hari ini, saya mau kita sama-sama menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Saya mau kita sama-sama hidup di dalam terang, hidup di dalam kasih, hidup terus untuk melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Katakan jamalah kami ya Tuhan. Jamalah kami, penuhi dengan kuasa alamat. Katakan ku buka hati, oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Katakan ku buka hati, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin. Jamalah kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa. Ku buka hati, mari sama-sama angkat tangan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah. Penuhi kami dengan kuasa alamat. Biarkan musik memuji nama Tuhan. Mari kita semua sembah Dia. Amin. Rahasiakan nama, rahasiakan nama. Oh, haleluya. Yes. Amin. Oh, rahasiakan nama, rahasiakan nama. Haleluya. Oh haleluya. Mari kita semua undang hadirat Tuhan. Oh rahasiakan nama, rahasiakan. Mari yang ada di rumah sungguh-sungguh menyembah nama Tuhan. Mari kita semua sembah Dia. Oh rahasiakan nama, rahasiakan nama, rahasiakan nama, rahasiakan nama. Mari semua sembah Dia. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirlah menjamah setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami ya Roh Kudus. Yesus. Sama-sama katakan. Jamalah kami, jamalah kami,
memuji, menyembah nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pada hari ini, jamah setiap kami Tuhan. Jamah hati yang terbuka pada hari ini Tuhan. Jamah hati yang terbuka pada hari ini. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Ajar kami terus hidup di dalam kasih-Mu. Ajar kami terus hidup di dalam terang-Mu Tuhan. Ajar kami terus hidup untuk melayani-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu hadir dalam hidup kami Tuhan pada hari ini. Roh Kudus-Mu selalu menuntun jalan kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami berserah kepada-Mu Yesus. Kami buka hati kami Tuhan. Pada hari ini biarlah Kau jamah kami Tuhan. Pada hari ini yang sakit biarlah Kau sembuhkan. Pada hari ini yang lemah biarlah Kau kuatkan. Yang miskin Engkau berkaya. Yang buta melihat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapak telah berbicara pada hari ini lewat bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Yang ada di rumah maupun di tempat ini yang telah diberkati oleh Tuhan. Dengan firman yang hari ini disampaikan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Silakan duduk, saya serahkan kepada hamba-Nya. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu diberkati, amin. Haleluya. Iya, merdeka. Amin. Coba kita katakan 3 kali merdeka. 2, 3 ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi kalau masih ada yang belum merdeka, firman ini membuat kita merdeka. Jangan mau terus dalam perbudakan kebencian, perbudakan ego, perbudakan daripada segala intimidasi dalam hidup kita. Amin. Jadi perbudakan-perbudakan itu harus kita hancurkan dan kita merdeka. Amin. Seperti Indonesia, dia tidak mau diperbudak oleh penjajah. Dia Indonesia merdeka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat-jemaat Pipa Belimbing, saya percaya semua sudah merdeka. Amin. Haleluya. Orang yang merdeka pertama tadi dikatakan apa? Oh, yang kedua? Iya, yang ketiga melayani Tuhan. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Waktu kita terbatas Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dikejar-kejar oleh waktu. Kesempatan kita terbatas. Sisa waktu kita pergunakan dengan baik. Amin. Haleluya. Iya, saya rindu semua kita melayani eksis. Pemain-pemain musik eksis. Saya rindu minggu depan, sebenarnya saya rindu ini pemain musik full semua. Kemarin ada beberapa orang telepon saya, Pak, saya rindu melayani di gereja Bapak, pemainnya handal-handal. Saya nggak usah dibayar Pak, selama ini saya dibayar, saya nggak merasakan apa-apa. Saya mau melayani Tuhan. Cuma saya belum bicara dengan Pak Harno, apakah pemain musik kita masih, yang lainnya masih mau melayani atau masih ada waktu. Nanti dibicarakan, kalau tidak saya terima mereka ya. Jadi tolong pemain musik boleh, karena saya rindu yang melayani musik di sini anak-anak rohani saya semua. Amin. Anak-anak rohani saya semua yang melayani. Yang dari awal ada gereja ini, mereka sudah main musik, saya menghargai mereka, saya sayang kepada mereka semua. Jadi saya rindu Pak Harno tolong diatur pertemuan dulu dengan tim semuanya, biar kita tahu apa alasannya sehingga tidak bisa datang, iya kan? Kalau takut corona atau covid, biar kita boleh bicarakan, kita bahas ya Pak Harno ya. Jadi saya rindu dari awal kita melayani sampai akhir kita melayani. Amin. Haleluya. Saya tidak mau tiba-tiba mereka datang sehingga ada miss di antara kita. Jadi saya mau kalau memang masih oke, kita bertahan terus sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Haleluya. Amin. Karena semua orang sekarang ini sedang berlomba-lomba ingin melayani Tuhan. Amin. Gereja-gereja tutup, mereka hanya satu pemain keyboard dan WL singer dan pengkhotbahnya itu sekarang yang ada. Gereja kita sudah dibuka seperti ini. Mari semangat antusias. Amin. Haleluya. Amin.
Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk hari Selasa kita ada doa mesbah keluarga spesial. Kita merayakan 17 Agustus. Amin. Iya, di tempat ini kita akan siaran langsung dan Bapak Ibu di tempat masing-masing ikut. Jadi kita percaya Indonesia merdeka, kita juga harus merdeka. Amin. Haleluya. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita tetap seperti biasa dulu jam 10, yaitu di minggu depan. Tetap masih live streaming, tetapi pelayan-pelayan Tuhan tetap ada. Dan Bapak Ibu khususnya Belimbing sudah bisa datang, daerah Belimbing di tempat ini ibadah. Dan juga yang tidak ada fasilitas seperti sekarang ini boleh datang ke tempat ini ya. Kita sama-sama beribadah dan Bapak Ibu berdoa. Seperti doa Opung Yosef tadi, memang tadi agak terganggu ya soundnya, tapi saya dekati tadi handphonenya biar orang juga bisa dengar dari rumah. Hari Senin kita akan mulai renovasi lantai kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa. Amin. Haleluya. Nanti jam 3 pasir semen mungkin sudah akan saya pesan. Jadi besok jam 8 pagi sudah mulai. Bapak Ibu yang ada waktu datang aja Senin ke sini. Kita doa dulu sebelum renovasi ya. Oke. Tapi kalau yang jauh-jauh ya udahlah ya. Enggak apa-apa, kita maklum. Tapi kalau Bapak Ibu nggak kerja, ada waktu dekat, datang ke sini kita doa sebentar ya. Haleluya. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang dana yang masih kurang itu ya masih lumayan. Tetapi kita percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Tadi pagi keluarga Bapak Sianipar datang membawa taburan mereka ya. Jadi Pak Arifin yang ada di rumah saat ini ikut live streaming, tolong dicatat dari keluarga Pak Sianipar 500.000. Haleluya. Luar biasa. Kekurangan sekitar 7,5 juta lagi. Kecil atau besar? Iya, bagi yang tidak punya iman itu besar, tetapi kita yang punya iman itu kecil. Haleluya. Iya, kita percaya kalau Tuhan sudah memulai, maka Tuhan akan menyelesaikannya. Haleluya. Jadi tetaplah berdoa, tetap berharap. Saya berharap kepada Tuhan. Karena waktu saya berharap kepada Tuhan, satu persatu telepon saya, Pak aku menabur sekian. Dari FB, Pak aku tabur sekian. Luar biasa ya. Dan semua ada laporannya pada ketua misi kita. Makanya di WA grup saya selalu share biar Bapak Ibu bisa melihat dan mendoakan mereka biar diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Waktu kita menabur pasti diberkati. Itu adalah hukum-hukumnya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita akan melihat ke depan apa yang kita doakan pasti terjadi. Amin. Ya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti selesai ibadah ini ada latihan untuk hari Minggu. Jadi saya rasa itu saja pengumumannya, tidak ada yang lain. Tetap saya ajak Bapak Ibu untuk tetap ikut dalam doa pagi, yaitu jam 4.40 dan doa mesbah keluarga jam 8. Iya, tadi malam waktu saya tidur, kayaknya ada satu inspirasi yang Tuhan buat. Membuat satu latar studio yang bagus untuk kita live di sana. Haleluya. Saya nggak tahu gimana caranya, tetapi saya doa, saya lihat ke belakang nggak mungkin ruang ibadah. Saya lihat ke ruang doa, saya lihat di mana sudut mana, sekolah minggu sudut mana, masih pergumulan. Jadi Bapak Ibu doakan semuanya untuk yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Dan pesan saya satu lagi. Untuk guru-guru sekolah minggu, hari Minggu sudah ada di share jam 8 pagi ibadah sekolah minggu. Jadi buat video dulu, direkam dulu video, nanti pas 8 pagi di-sharekan sehingga anak-anak sekolah minggu kita bisa ikut. Amin. Iya, banyak yang minta jemaat Tuhan, berarti ada rasa haus. Ya, jadi guru-guru sekolah minggu boleh dibicarakan ini seperti yang dilakukan waktu itu DPA GBI Pusat yang minta kita kan bikin pernah satu video seperti itu ya. Tolong guru-guru sekolah minggu kerjasama dan pemusik kerjasama ya. Jadi buat seperti ya biar indah ya. Gimana caranya, lihat di YouTube itu ya, buat seperti itu ya. Teknologi kita di sini canggih dan orang-orangnya juga canggih, pasti bisa. Haleluya. Amin.
Iya, semangat. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian dan yang ada di rumah juga tetap berdoa. Karena hari-hari ini banyak pergumulan dalam negara kita, bahkan pribadi kita. Biar Tuhan bisa tolong. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita percaya bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di minggu-minggu ini. Bapak Ibu mengalami terobosan demi terobosan. Karena Bapak Ibu semua setia untuk terus mengiringi Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati. Amin. Katakan kiranya Tuhan, kiranya, katakan Engkau memberkati, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dan memperluas, dan memperluas. Pak Okjun bawa Yoyo ke depan. Daerahku, dan kiranya Tuhan, Pak Okjun yang bawa, Pak Okjun. Ayo, denganmu menyertai aku. Ayo sini. Ya Rabbi, angkat tanganmu, angkat tangan dua-dua. Oh haleluya. Geser sana, geser. Terus jauh. Hingga kesakitan tidak menimpa aku. Lembut saja piano. Bapa dalam surga, tutup matanya. Angkat tanganmu, dua-duanya. Bapa dalam surga, Dia adalah biji matamu yang Kau kasihi. Dan hari ini Dia datang kepadamu, pertanda bahwa Dia mau dituntun, mau diarahkan. Oleh karena itu bebaskan Dia, merdekakan Dia dari segala kesakitan, kelemahan, kekurangan. Dan hari ini dalam nama Yesus, jamah Dia Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa menyempurnakan dia. Akal pikiran manusia tidak bisa, kekuatan manusia tidak bisa. Roh Kudus yang jamah dia. Dalam nama Yesus, terima Roh Kudus. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, urapi aku Tuhan, jamah aku. Dalam nama Yesus, sempurnakan aku. Dalam nama Yesus, mari jamah dia. Memori-memorinya Kau jamah lebih lagi, sehingga dia bisa sempurna adanya, seperti Kau ciptakan dia sempurna. Dalam nama Yesus, hari demi hari, setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya, perkataan-perkataan yang baik, yang benar, yang memberkati, dalam nama Yesus, urapi dia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Urapi juga Ayu dalam nama Yesus. Urapan yang baru turun. Berikan kesehatan, kekuatan, masa depan yang luar biasa. Kupercayakan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena dia adalah biji matamu. Haleluya. Amin. Ada yang ulang tahun di bulan ini yang belum saya doakan? Kalau ada yang ulang tahun di bulan ini yang belum saya doakan, boleh maju sebentar sebelum kita doa berkat. Haleluya. Yang ulang tahun di bulan ini, ayo cepat. Anak-anak juga. Haleluya. Oh Bapa dalam surga, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat ibu yang kami kasih, urapi dia Tuhan. Usianya bertambah di bulan ini, berarti bertambah pengurapan-Mu, bertambah penyertaan-Mu. Dan kami percaya apapun yang menjadi doa-doanya, harapannya di tahun ini, biarlah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ibu ini dalam kesehatan,
Berkati suami, pekerjaan suami diberkati. Bahkan anak-anak yang bekerja diberkati, yang masih studi juga diberkati. Seisi rumahnya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa buat anak ini, urapi dia, nyatakan kuasa-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan yang dahsyat turun atas-Mu, membuat engkau pintar, cerdas, sehat selalu. Bahkan diberkatilah engkau, masa depanmu ada di tangan Tuhan. Dan papa mamamu dalam perlindungan Tuhan, dan berkat-berkat dicurahkan baginya untuk membesarkanmu sampai engkau sukses dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah setiap berkat-berkat daripada Tuhan dan aminkan doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita pulang membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada hari ini sampai selama-lamanya. Bapa,